بسم الله. التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita masih di cerita-cerita orang munafik yang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya mau kasih tambahan atau masukan. Kadang-kadang di dalam hidup kita jadi seperti cerita yang kemarin kita bilang munafik yang berjanji tidak terbati atau mungkin dia keluar dari lembaga atau dari pondok atau dari jamaah masjid atau kadang-kadang bisa ketemu hal seperti itu. Saya tidak maksud saya siapapun. Kita belajar di sini sirah. Ini cerita di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ketemu atau ada cocok seperti hidup fulan atau fulana atau yang teman kita di kerja atau di tempat pondok atau sekolah atau mungkin bilang lembaga, itu bahasa Indonesia bilang kebetulan. Jadi kalau kita bicara tentang orang munafik di situ, oh ini fulan melakukan seperti itu, berarti fulan munafik, hati-hati kita. Harus kita berhatian sama agama kita sendiri. Harus berhatian sama hati saya sendiri. Jangan lihat fulan melakukan ini berarti ini sifat munafik. Ya mungkin sudah tidak kuat lanjut kerja. Mungkin tidak bisa lanjut bantu orangnya. Jadi saya di sini harus kasih tahu di hal seperti ini biar kita hati-hati. Kadang-kadang kita jadi sibuk di aib orang, tidak perhatian sama saya. Kadang-kadang saya sendiri, sifat saya seperti itu. Sendiri saya sudah pernah masuk di lembaga fulan keluar atau sudah kasih perjanjian sama mereka keluar. Oh berarti hati-hati. Kalau sifat kamu seperti ini, berarti periksa diri sendiri. Tidak maksud saya siapapun atau yang mungkin teman atau saudara atau yang mungkin dia bilang wah Syekh Faisal itu dapat konfirmasi karena saya kemarin melakukan ini atau itu enggak. Saya ulang lagi, tidak ada fikir tentang atau untuk siapapun. Jadi cerita yang jadi di zaman Nabi Muhammad SAW biar kita tambah yakin, tambah iman ini dari Allah Ta'ala. Kenapa tambah yakin dari Allah Ta'ala? Tambah yakin karena di zaman sekarang masih seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Berapa orang kalau kita lihat sekarang, berapa orang yang membela Palestina, yang membela Lebanon sekarang? Enggak ada, sedikit aja. Itu yang mungkin kita bilang ahli iman benar. Yang lain enggak, yang lain masih membela Israel. Itu sifatnya munafik. Dia mau atau tidak mau. Yang lihat orang muslim salah, orang kafir benar seperti Israel, ini ada masalah di imannya. Harus dia mau atau tidak mau, ridha atau tidak ridha, ini harus berhati-hati. Walau dia bilang saya tidak suka Ikhwanul Muslimin, saya tidak suka Syiah, semua tidak suka Syiah, tidak suka orang politik, tapi kalau orang kafir ganggu orang Muslim, dia Syiah atau Sunnah atau Muslim, atau yang penting Muslim, jangan kamu bantu orang kafir dengan orang Muslim. Cerita ini juga hal yang kadang-kadang kita ketemu di cerita-cerita yang kemarin kita belajar. Ini bahasa Indonesia tadi bilang apa? Kebetulan. Hati-hati juga. Coba di cerita munafik tadi masih ada banyak yang kemarin kita mungkin tidak baca. Kita langsung masuk ke cerita Abdullah bin Ubay. Kenapa Syekh Faisal pilih cerita Abdullah bin Ubay? Karena ini kebala orang munafik. Itu yang membimbing orang munafik Abdullah bin Ubay. Tapi nanti kita belajar bagaimana Rasulullah SAW syarahnya sama orang munafik ini bagaimana.
Nanti ceritanya waktu dia wafat, anaknya datang minta baju Nabi Muhammad SAW. Ini sudah Allah Ta'ala bilang ini munafik. Semuanya orang sahabat sudah tahu orang munafik. Sampai Rasulullah dalam satu hari musyawarah sama teman. Bagaimana kalau kita membunuh ini Abdullah bin Ubay. Ada satu orang bilang, aku ya Rasulullah saya pergi ke sana. Rasulullah bilang, enggak, biarin. Sampai anaknya sendiri, Abdullah namanya Abdullah bin Abdullah. Abdullah, dia dapat kabar dari orang lain, wahai Abdullah, Rasulullah lagi cari orang yang membunuh ayahmu. Karena ayahmu sudah ganggu umat Islam. Abdullah itu datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah dengar kamu mau membunuh ayah saya karena dia sudah ganggu umat Islam. Kalau kamu mau, biarin aku aja. Saya tidak bisa lihat orang yang membunuh ayah saya di depan saya. Biar tidak ada rasa seperti itu, suruh saya aja, saya yang pergi ke sana. Ini karena perbuatannya jelek sekali. Nanti kita baca ada beberapa cerita di buku sirah yang bikin hal tersebut itu Abdullah bin Ubay. Sampai Rasulullah bilang ini kepala orang munafik, rasul munafikin. Di sini kita baca ceritanya, coba baca. Dari Bani Auf bin Al-Khazraj ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah kepala orang-orang munafik dan orang-orang munafik senantiasa datang berduyun-duyun kepadanya. Ya, senantiasa datang ke rumahnya. Kenapa? Karena ceritanya, awal cerita saya sudah kemarin kasih tahu, masih ingat. Tapi saya ulang lagi. Karena waktu Rasulullah SAW masuk Al-Madinah atau datang Al-Madinah, mereka lagi cari yang siapa yang jadi pembina atau pemimpin Al-Madinah. Mau jadi bahasa Indonesia bilang apa? Raja di Al-Madinah. Mereka lagi proses. Rasulullah datang, sudah aturan Al-Madinah semuanya berubah karena orang Muslim banyak ikut Nabi Muhammad SAW, juga banyak masuk agama Islam. Ya, ada beberapa hal yang terjadi di situ sudah tidak jadi, mereka tidak jadikan Abdullah bin Ubay raja Al-Madinah. Dia bilang kalau begitu ya saya masuk agama Islam tapi bukan benar. Biar ganggu mereka hidup mereka atau ganggu apa keadaan mereka di Al-Madinah. Coba lanjut Dialah yang berkata di perang Bani Al-Musallaq, jika kami tiba di Madinah, orang yang paling mulia akan mengusir orang yang paling hina darinya. Terus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Munafikun secara sekaligus yang mengabadikan ucapannya tersebut. Dirinya Wadiah, salah seorang dari Bani Auf. Sebentar. Oke. Ini ceritanya nanti ada ceritanya yang sempurna tentang kata yang tersebut. Setelah dia keluar sama Nabi Muhammad SAW, dia ikut berani. Tapi seperti kita tadi bilang, imannya dari dalam enggak. Dari luar dia ikut salat, ikut jamaah, kalau ada berani ikut. Tapi di dalam hati dia tidak terima agama Islam. Dia ikut brand Banil Mustalaq, namanya Banil Mustalaq itu. Ada satu brand yang namanya Banil Mustalaq, Rasulullah keluar sama mereka. Seperti biasa sama tentaranya dan jamaah orang Muslim. Dia ikut. Tapi waktu bulan dia bilang, la irja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'az. Maksudnya dia mau bikin hal yang keluarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau walhasil kasih kata yang tadi kita baca terjemahnya. Ulang lagi, la in raja'na, bilang apa tadi? Allah menurunkan surah Al-Munafikun secara sebelumnya. Wa huwa alladhi, dia yang berkata, dia berkata, jika kami tiba di Madinah, orang yang paling mulia akan mengusir. Maksudnya diri sendiri. Nanti Rasulullah kalau kita balik ke Al-Madinah, Rasulullah keluarin kita. Itu kita yang paling mulia. Maksudnya Nabi Muhammad yang menghina. Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Munafikun. Sudah Al-Munafikun kasih aibnya sama sahabat semuanya tahu. Itu yang tadi bilang. Sampai dia juga karena Rasulullah sayang sama umatnya, tidak lihat
perbuatannya atau keadaannya dalam hidup ini munafik atau tidak. Waktu dia wafat, Rasulullah SAW mau salat. Sudah salat. Sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Nanti kita belajar. Itu ceritanya nanti. Ini kita tahu orang munafik aja. Di Rasulullah salat waktu dia wafat, salat jenazah. Allah Ta'ala menurunkan, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Jangan kamu salat atau tidak boleh salat kepada orang munafik. Jangan berdiri di depan kuburnya. Itu hukum dari Allah Ta'ala. Jadi tanda sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala, tanda mereka tahu ini munafik atau tidak. Kalau Rasulullah hadir, sudah mereka yakin ini mukmin. Kalau Rasulullah tidak hadir, ini munafik. Jadi tanda yang paling besar. Tanda itu sampai setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman itu Rasulullah kasih rahasia. Wahai Hudzaifah, ini fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Karena Hudzaifah ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak salat kepada orang yang munafik. Kalau ada yang meninggal, mereka lihat atau mereka kirim anaknya. Hudzaifah, kamu pergi salat hari ini, ada yang meninggal. Dia bilang enggak pergi, tidak pergi. Mereka faham berarti orangnya ini munafik, kita tidak pergi. Kalau Hudzaifah bilang saya mau pergi salat, mereka bilang ini mukmin. Kenapa? Karena Rasulullah sudah kasih nama-nama orang munafik. Sayyidina Hudzaifah ikut sunnah. Oke, terus wa fi dzalika nanti kita belajar di surat Al-Munafiqun atau kalau di itu. Lanjut Wadi'ah, salah seorang dari Bani Auf, Malik bin Abu Qawqal, Su'aid, dan Daits, mereka orang-orang terdekat Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini satu kabilah, satu kelompok dekat, sudah berdekat itu sama Abdullah bin Ubay. Wa Abdullah bin Ubay bin Salul. Fahaulai nafar min qaumi alladziina kanu yadussuna ila Bani Nadir. Ini mereka yang bikin fitnah di antara atau bawa rahasia yang ada di Al-Madinah ke Bani Nadir, orang Yahudi. Coba Abdullah bin Ubay bin Salul bersama mereka menyusup ke Bani An-Nadir ketika mereka dikepung Rasulullah SAW. Mereka berkata kepada orang-orang Bani An-Nadir, hendaklah kalian tetap bertahan. Demi Allah, jika kalian diusir, kami akan bersama kalian. Kami tidak akan patuh kepada seorang pun untuk menyusahkan kalian. Jika kalian diperangi, kami pasti menolong kalian. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang Abdullah bin Salul dan teman-temannya dari kaum munafik tersebut dalam ayat berikut. Dalam ayat berikut itu kasih ceritanya. Ini tadi mereka bilang sama orang Yahudi, kalau ini lihat, fawallahi la in ukhrijtum lanakhrujanna. Kalau Rasulullah diusir atau keluarin kamu dari Al-Madinah, kita ikut kamu. Ini biar orang Yahudi tetap lanjut di Al-Madinah. Enggak mau orang Yahudi pergi dari Al-Madinah. Kenapa tadi saya bilang masalah nifaq itu masalah besar sekali. Masalah besar untuk agamanya, untuk hidupnya. Ya, ini lihat bagaimana. Tapi Allah Ta'ala menurunkan ayat jelasin masalah ini atau buka aib bila yang bantu orang munafik. Sampai Allah Ta'ala mereka bilang la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'ukum. Kita tidak ikut siapapun yang suruh kita tinggalin kamu atau tidak temaninmu, kita enggak, harus kita sama kamu. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau ada perang kamu sama Muhammad, kita juga membela kamu. Ini siapa ini? Kenapa saya tadi bilang ceritanya mirip ini sekarang. Kalau kita lihat yang banyak di cerita perang Gaza ini, orang Muslim membela Israel. Sampai ada yang kirim pesawat tentara, sampai ada yang kirim makan, sampai ada yang tutup jalan seperti Mesir. Sampai itu mirip. La in qutiltum ulang lagi. Mereka Jika bilang kalian diperangi, kami pasti menolong kalian. Menolong kalian. Ya Allah. Ya. Kayak halamannya itu terus ketemu lagi. La ilaha illallah. Terus Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran.
buka aib mereka. Coba baca artinya alam tara ilal ladzina nafaqu, baca artinya aja langsung Fira. Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir? Lihat yang berkata kepada saudara-saudara. Allah Ta'ala jadikan mereka saudara. Kita baca di Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ikhwah. Tapi munafik saudaranya siapa? Kafir. Tidak masukin orang munafik di antara kita. Jadi mereka berkata kepada saudara-saudara. Dari mana itu? Mereka yang kafir di antara ahli kita. Oke. Terus bilang apa? Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Lanjut. Dan kami selamanya dan Ah, kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. la Dan ilaha. jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Terus Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampungnya berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu sedangkan hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." la ilaha illallah. Ceritanya jelas. Saya tidak bisa jelasin lebih dari jelaskan Allah Ta'ala yang di ayat itu. Tapi kita seperti saya awal pelajaran bilang, ayo beriksa. Kita melakukan seperti ini. Bilang sama fulan, kamu bilang apa? Bilang aja. Kalau kamu tidak suka, bilang sama beliau. Terus setelah fulan tanya, kita bilang, enggak ada. Ada seperti itu atau tidak? Di kantor, di masjid, ya, apa namanya, di kain masjid, di sekolah, di tempat kerja, ada sudah pernah bilang seperti itu atau tidak? Ya Syekh, sudah pernah saya fulan marah dari fulan. Hati-hati. Itu sifat orang munafik. Kamu harus taubat dari hal tersebut. Sudah, ini bukan dari saya. Ini bukan maksud saya si fulan atau fulana. Enggak. Kalau ada di dalam hati seperti itu, berarti hati-hati. Ya, juga ini lihat bagaimana orang munafik tadi yang kita dengar sifat mereka bagaimana. Enggak ada yang bisa kasih jelas seperti itu kecuali Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang bisa. Yang lain tidak bisa. Mungkin saya bilang fulan munafik, tapi sifat hatinya bagaimana? Ini lihat yang di ayat ini Allah Ta'ala kasih yang di dalam hati mereka. Juga kasih kabar tentang yang kalau jadi mereka kabur juga, tidak membela atau tidak bantu. Ya, di dunia atau di akhirat. Sampai Allah Ta'ala kasih perumpamaan mereka seperti syaitan. Bilang sama manusia, ayo kufurlah. Sampai dia kafir, habis itu dia melepas diri sendiri. Ya. Dari ayat itu kita bisa ambil berapa pelajaran. Boleh kita baca ayat ini di surat apa? Tadi surat apa saja? Al-Hashr. Itu di surat Al-Hashr. Ini sifat orang munafik. Boleh baca, juga baca tafsirnya biar tahu apa yang di dalam ayat tersebut. Kenapa kita tahu? Biar kita hati-hati. Sudah. Wallahu alam. Ini Abdullah bin Ubay.
Abdullah bin Ubay yang tadi bilang itu kepala orang munafik atau ra'sul munafikin wa ilaihi yajtami'un. Ya, ceritanya bagaimana? Nanti ada beberapa cerita kita ketemu nama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay yang bilang ini Abdullah bin Ubay nanti. Nah, kita belajar. Terus lanjut. Man aslama min ahbar Yahud nifaqan. Ayo Fira. Lagi mute Fira. Oh ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara rahib-rahib Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya, ini banyak hal yang seperti ini. Kadang-kadang dia tidak suka sama kamu, tidak cinta. Tapi ya dia mau ikut aja. Kadang-kadang tidak suka apa namanya ini mungkin bilang jalanmu yang kamu lagi jalan dakwah, jalan apa kumpul uang biar bantu orang miskin atau yatim, jalan ya ada berapa jalan baik yang mungkin. Ada berapa orang kadang-kadang dia masuk sama kamu tidak suka. Tapi ada manfaat atau ada itu dia ikut. Juga dia biar selamat. Kalau ada yang bilang, oh kenapa fulan ini melakukan ini kamu tidak bantu tetangganya atau di kampungnya, kenapa ya? Jadi dia ikut, dia tidak mau. Allah Ta'ala kasih tahu atau Rasulullah atau yang di dalam cerita ini kita belajar ada beberapa orang Yahudi takut dari Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk tapi tidak masuk benar-benar atau tidak ikut agama Islam dari hati, di luar aja. Terus lanjut Ibnu Ishaq berkata, berikut ini adalah orang-orang yang berlindung diri dengan agama berlindung diri. Ini lihat karena Rasulullah bersabda, "Man shalla salatana wa akala dhabihatana falahu ma lana ma." Rasulullah kasih, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalatha thayyibuz zani wal qatil wa an-nafs bin nafs thayyibuz zani wa al-mufariq lil jamaah." Jadi mereka ikut biar melindung diri sendiri dari membunuh jiwanya atau hartanya atau semuanya. Lanjut wa dakhala fihi masuk Islam bersama kaum muslimin serta menampakkan keislamannya padahal mereka orang-orang munafik dari golongan pendeta-pendeta Yahudi. ini pendeta. Orang yang awam sudah awam, tapi ini pendeta. Kenapa di sini sebut orang yang pendeta? Karena mereka sudah tahu agama ini yang benar, tapi munafik. Siapa min Bani Qainuqa? Dari Bani Qainuqa adalah sebagai berikut: Sa'ad bin Hunayf, Zaid bin Al-Lutsaid, Nu'man bin Aufa bin Amr, dan Utsman. Zaid bin Al-Khusaid pernah bertengkar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an pasar Bani Qainuqa. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kehilangan untanya, dia Zaid bin Al-Khusaid, Muhammad, engkau mengaku mendapat wahyu dari langit. Mengapa sampai dia tidak tahu di mana untanya berada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengatakan, setelah mendapatkan wahyu dari Allah tentang ucapan musuh Allah tersebut tentang lokasi unta beliau berada, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Muhammad mengaku mendapat wahyu, kenapa tidak tahu di mana untanya berada? Maka sungguhnya aku tidak tahu apa-apa kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah kepadaku, dan sungguh Allah telah menunjukkan kepadaku lokasi unta itu. Ia berada di Syib. Unta tersebut tertahan oleh pohon eh, dengan kayu, dengan kekangannya. Kemudian beberapa orang dari kaum muslimin pergi ke sana dan mendapatkan unta tersebut seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rafi sudah. Ini cerita siapa itu? Zaid bin Al-Lusaid. Al-Khaisai. Zaid bin Al-Lusaid itu sudah pernah qatala. Qatala itu bisa masuk bahasa Indonesia berantem, bisa masuk di pedang juga. Dia Muslim tapi langsung sama Sayyidina Umar berantem sama Sayyidina Umar mau membunuh Sayyidina Umar di dalam suq Bani Qainuqa, di dalam pasar orang Yahudi. Saya harus membela orang Muslim, tapi ini satu. Yang kedua dia yang waktu unta Rasulullah SAW hilang atau menyasar atau tidak itu dia bilang kenapa Muhammad atau bagaimana Muhammad bisa bilang kasih kabar dari langit tidak tahu di mana untanya.
Ya, inna qailan yaz'umu wa la yadri inna qatul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung setelah ada yang sampaikan itu ke Rasulullah, ada fulan bilang gini-gini. Rasulullah bilang, wallahi ini wallah ma'alam illa ma'alamanillah. Itu saya tidak kasih, tidak bisa kasih ilmu kecuali yang Allah Ta'ala kasih. Yang ngajarin Allah Ta'ala, yang ngajarin kepada saya tahu. Tapi kalau tidak, tidak. Ya, Masya Allah. Tapi karena kamu bilang seperti itu, Allah Ta'ala sudah kasih tahu di mana unta saya di tempat sekian, di dekat apa, atau talinya itu di bahasa Indonesia mungkin kejepit itu tidak bisa lepas di apa itu namanya di pohon. Tapi dari mana itu? Semua dari Allah Ta'ala. Kita baca di Al-Quran wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Itu semuanya dari Allah Ta'ala. Nabi benar tidak mengetahui apa-apa, tapi kalau Allah Ta'ala kasih, sudah kasih. Ya. Ini orang munafik. Dari kata ini sekarang kita bilang, Nabi tidak. Allah Ta'ala di Al-Quran bilang, wa'allamaka ma'alam takun ta'ala. Allah Ta'ala mengajarkan kepadamu yang kamu tidak mengetahui. Itu boleh kita bilang seperti itu. Tapi orangnya tadi maksudnya menghina. Maksudnya kamu bilang gini, kenapa ini? Itu salahnya. Atau kalau kamu bilang seperti itu sama Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah, bisa masuk jadi munafik. Tapi kalau kamu baca Al-Quran, jelasin apa yang Rasulullah SAW dapat ilmu dari Allah Ta'ala, tidak masalah. Karena orang yang maksudnya menghina, mengolok-olok, itu Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW bilang ini orang munafik. Rafi' bin Huraimilah هو الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغني حين مات قد مات القوم عظيم من عظيم المنافقين. Itu Rafi' bin Huraimilah, Rasulullah waktu dia wafat, Rasulullah bersabda itu ada orang yang besar dari orang munafik yang baru meninggal. Ini semuanya di dalam riwayat hadis lain 80 orang atau berapa orang mereka salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca. Rafi bin Huraimalah pada saat dia mati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabda tentang dirinya. Pada hari ini, salah seorang pembesar orang-orang munafik telah meninggal dunia. Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabut dalam perjalanan pulang setelah perang melawan Bani Al-Musallak, angin tertiup kencang menerpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kaum muslim merasa kewalahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum muslimin, janganlah kalian takut, sesungguhnya angin bertiup kencang karena kematian salah seorang pemimpin orang-orang kafir. Dan terbukti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati Rafi'ah bin Zaid bin At-Tabut meninggal dunia tepat pada hari angin bertiup kencang. Ya, artinya apa? Artinya orang munafik ya. Tapi seperti saya tadi bilang, Rasulullah ada berapa ayat kadang-kadang jelasnya ini fulan munafik karena dia berkata ini atau dapat bicara yang buruk atau tidak bagus. Ada berapa enggak di dalam hatinya aja. Tapi dia ikut mereka, rela sama mereka, setuju sama mereka, belum bilang apa-apa. Itu seperti ini dua orang di dalam buku sirah mereka tidak kasih cerita-cerita mereka melakukan apa atau bilang apa. Tapi setelah wafat Jibril kasih kabar atau kasih tahu kepada Nabi ini fulan orang yang besar di munafik. Tadi di jalan itu waktu Rasulullah balik atau apa pulang dari Ghazwa Banil Mustaq itu Rasulullah bilang ini karena wafat orang munafik. Ya, ini di dalam buku sirat mereka tidak kasih cerita bilang apa atau melakukan hal apa yang sampai kita bilang munafik. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Nah, lanjut. Sekarang setelah orang munafik itu banyak atau mulai ganggu Nabi Muhammad SAW sampai mereka mengolok-olok dalam masjid Rasulullah SAW waktu ceramah, waktu ada kegiatan apa itu bahasa Indonesia bilang apa? Seperti bilang acara di masjid,
mereka bikin gangguan, Rasulullah sudah dapat perintahan dari Allah Ta'ala keluarin atau usir mereka dari masjid. Kegiatan. Oke, lanjut ha. Pengusiran orang-orang munafik dari masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan setelah 1 tahun, bukan setelah 1 bulan, enggak. Setelah mereka, lanjut. Ibnu Ishaq berkata, suatu hari beberapa orang munafik berada di masjid Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat mereka sedang berbincang di antara mereka dengan suara lirih sambil mendekat pada yang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya untuk mengusir mereka dengan tegas dari masjid. Ya. Kenapa? Ya, kayak itu sih. Lagi ngomong kecil-kecil, apa namanya, ngomong bisik-bisik. Ya, betul. Bisa bilang seperti itu. Bisa bilang ganggu orang musalla masjid. Ya banyak. Ini sifat tidak bagus. Walau kita insya Allah tidak munafik, tapi sifat itu kamu di dalam masjid, masuk masjid tapi bicara sama ini, bicara sama ini. Jadi jadikan masjid untuk bicara atau menghina orang. Ini lihat fulan bagaimana jalannya, ini fulan bagaimana salatnya, ini fulan tidak, ini lihat bajunya tidak bagus, fulan bajunya kotor, fulan tidak bisa salat. Itu sifat orang munafik. Kalau kamu masuk masjid seperti itu, berarti ini sifat munafik. Hati-hati. Masuk masjid kamu tujuanmu Allah Ta'ala sudah lihat ke depan. Lihat Allah Ta'ala menghadap ke belakang. Kamu bisa perbaiki salah orang, boleh kamu nasihati langsung. Jangan kamu sama yang di sebelahmu, lihat-lihat ini fulan. Bagaimana pakaiannya, tidak bisa berhormat sama masjid. Maksud kamu kadang-kadang ini tidak, orangnya tidak perhatian sama masjid atau pakaiannya kurang. Ini betul. Tapi kenapa kamu bisik sama yang sebelahnya, yang di sebelahmu? Datang bilang sama orangnya, Pak atau Ustaz atau Fulan, ini bagian salah. Ini melakukan yang kamu lakukan ini salah. Ini nasihat benar, ini Muslim. Tapi enggak dikasih aib. Hari ini sudah kasih sama Fulan, yang di sebelah kamu kanan Fulan. Tidak rela, masih sama yang sebelah kiri. Terus asar atau maghrib datang juga lihat orangnya. Yang di sebelah kamu si Fulan, yang kedua, yang ketiga Fulan. Bilang sama beliau, ini nas'alullah salamah wal afiyah. Ini sifat orang munafik. Kamu tahu diri sendiri. Jangan sampai saya bilang sama kamu atau ada yang bilang sama kamu, ini sifat orang yang munafik. Kalau kamu masuk masjid tapi lihat aib fulan atau salah fulan atau tidak nasihatin, itu nas'alullah salamah wal afiyah, munafik. Mereka ini lihat Rasulullah masuk, ada berapa orang munafik. Para Rasulullah SAW yatahaddatsu khafidhi aswatihim. Ini suaranya sudah diam. Tapi bisik-bisik atau bising-bising atau bilang apa? Qad lasaka ba'dhum bi ba'd. Cara duduk mereka tidak rata. Ya, enggak, mereka tidak mau yang dengar bicaranya. Fa amara bihim Rasulullah SAW fa ukhriju minal masjid. Ayo keluar. Kita tidak bisa. Walau saya di KM masjid, ketua di KM masjid, tidak boleh keluarin dari masjid. Tapi Syekh, ini Rasulullah keluarin. Ini Rasulullah dapat wahyu. Ini munafik. Beda saya sama kamu. Beda kita sekarang sama Nabi Muhammad SAW. Beda. Rasulullah keluarin karena dapat wahyu. Ini orang munafik. Sudah keluar. Coba ceritanya bagaimana? Fa'ukhriju ikhrajan anifah. Mereka tidak keluarin dalam cara yang lembut. Ayo keluar. Ayo. Tarik. Faqama Abu Ayyub langsung juga bagaimana? Abu Ayyub Khalid bin Zaid bin Qutaib beranjak berdiri dari tempat di mana dia duduk lalu berjalan ke tempat Amr bin Qais, saudara Bani Ghanam bin Malik bin An-Najjar. Amr bin Qais adalah pemilik patung-patung sesembahan mereka di zaman jahiliyah. Lalu ia memegang Di kuat zaman kaki jahiliyah, ini lihat di zaman jahiliyah. Tapi sudah masuk agama Islam ya, tidak rela, tidak terima agama Islam. Masih pikirannya sama Tuhannya. Terus Khalid bin Zaid melakukan apa? Lalu ia memegang kuat kaki Amr bin Qais dan menariknya hingga ia keluar dari masjid. Amr bin Qais berkata kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, pantaskah engkau mengusir diriku dari mengusir diriku dari Masjid Nabi, Bani Salabah?" Kenapa? Kalau dia bilang Salah, Syekh. Kalau dia bilang Masjid Nabi berarti masih mengagungkan masjid. Tapi dia balikin ke kemarin.
Kita kemarin Fira bilang masjid sebelum jadi masjid apa itu dulu? Tempat apa Pengeringan itu? kurma. Kurma Pengeringan sama kurma. apa? Di dalam riwayat hadis ada beberapa orang kubur orang kafir. Ada artinya tempatnya bukan tempat yang bagus. Tapi karena Rasulullah beli bersihin sampai mereka keluarin maka kubur atau tulang-tulang orang kafir yang ada di situ biar jadi tempatnya bersih. Dia masih balikin, sudah tidak lihat Rasulullah jadi imam di masjid ini, tidak lihat ini sudah masjid, tidak mengagungkan. Ini biar kita paham juga yang menghina sesuatu dari agama Islam itu masuk munafik, kafir juga. Masjid, Al-Quran, walau sunnah kecil seperti mungkin bilang siwak, dia menghina ini bukan sunnah ini. Ini kotor, ini hati-hati. Saya tidak bisa pakai, ya tidak masalah. Saya tidak kuat pakai siwak itu, tidak masalah. Tapi sampai menghina itu yang tidak boleh. Orangnya ini bilang, wah Abu Ayyub kamu keluarin saya dari tempat ini kurma kemarin. Tidak bilang masjid ya. Ya. Terus bilang apa? Lalu Abu Ayyub bergerak menuju tempat Rafi bin Wadi'ah, salah seorang dari Bani Dajar. Ia pegang kuat leher baju Rafi bin Wadi'ah, lalu menarik dengan kencang. Ia tampar wajahnya, mengusirnya dari masjid seraya berkata, celakalah engkau, wahai orang-orang munafik yang menyajikan. Wahai munafik kotor, keluarlah dari masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa Abu Ayyub marah seperti itu? Kenapa Abu Ayyub galak? Karena mereka sudah ganggu. Juga ini dapat izin dari Allah Ta'ala. Rasulullah bilang, keluarin artinya ini kotor-kotor. Di antara kita seperti itu, orang seperti itu. Di antara kita hatinya kotor, kamu diusir, keluarin. Itu dimanapun. Dimanapun. Di dalam lembaga besar atau kecil, di pondok, di sekolah, di kampung. Dalam agama Islam nanti kita belajar Rasulullah keluarin orang Yahudi dari Makkah, dari Al-Madinah. Orang Yahudi semuanya keluarin. Tapi karena Rasulullah dapat wahyu, karena itu hukumnya yakin, kita tidak kadang-kadang tidak bisa ikut 100%. Artinya apa? Artinya kita hati-hati sama yang di antara kita, teman yang di antara kita. Terus lanjut. Imarah bin Hazm ke tempat Zaid bin Amr. Zaid adalah seorang laki-laki yang berjenggot panjang. Ia pegang jenggotnya dan menarik dengan kencang sampai ia dipaksa keluar masjid. Kemudian Imarah bin Hazm mengepalkan kedua tangannya dan memukul wajah Zaid bin Amr sehingga membuat Zaid bin Amr tersungkur jatuh. Zaid bin Amr berkata, "Wahai Imarah, engkau telah mencederaiku." Imarah bin Hazm berkata, "Wahai munafik kotor, mudah-mudahan Allah mencelakakanmu. Apa yang Allah persiapkan bagimu nanti jauh lebih mengerikan daripada tamparanku. Jangan sekali-sekali engkau mendekati masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi hari ini berantem semuanya di dalam masjid. Ya. Sampai ditarik jenggotnya sih, Kenapa? nggak Ya, kebayang. kenapa? Ya, tadi bilang itu sudah wahyu. Wahyu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran tentang orang yang berzina. وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً. Jangan kamu lihat, oh kasihan, sayang. Enggak. Ini orang yang sifatnya seperti itu, jangan. Jadi harus keras. Rasulullah sudah yang balik lembut. Tapi waktu Allah Ta'ala bilang sama beliau, keluarin, keluarin. Ya, lanjut. Ibnu Isa berkata, Abu Muhammad yang berasal dari Bani An-Najjar, pemilik nama lengkap Mas'ud bin Aus bin Zaid bin Asram bin Zaid bin Salabah bin Ghanam bin Malik bin Najjar beranjak ke tempat di mana Qais bin Amr bin Sahal berada. Ia seorang pemuda satu-satunya di tengah orang-orang munafik saat itu, lalu ia mendorong tengkuk kepalanya sampai ia keluar dari masjid Nabi. Seorang dari Bani Khadirah bin Al-Khazraj yang bernama Abdullah bin Al-Harith yang berasal dari kabilah yang sama dengan Said Al-Khudri berjalan ke tempat Al-Haris bin Amr yang memiliki rambut sangat tebal. Kemudian ia menarik rambut serta menyeretnya dengan kuat sampai dia tertarik keluar dari masjid. Si munafik kotor Al-Harith bin Amr berkata kepada Abdullah bin Al-Harith, "Wahai anak Al-Haris, engkau telah berlaku di luar batas pada diriku." Abdullah bin Al-Haris menjawab, "Engkau sangat pantas menerimanya, wahai musuh Allah."
karena Allah menurunkan firman-Nya tentang dirimu, maka janganlah engkau pernah lagi mendekati masjid Rasulullah SAW karena sesungguhnya dirimu itu najis. Lanjut. Seorang dari Bani Amr bin Auf bangkit ke tempat saudaranya yang bernama Zuai bin Al-Harith lalu mengusirnya keluar dari masjid. Zuai bin Al-Harith tidak menerima perlakuan seperti itu dari saudaranya. Maka ia berkata, setan telah menguasai dirimu dan kau berada dalam cengkeraman perintahnya. Si munafik-munafik inilah yang berada di masjid di mana Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka diusir dari masjid. Itu tadi yang hadir. Berarti masih ada berapa orang munafik? Waktu itu enggak ada. Tapi seperti tadi bilang, ini lihat semuanya. Kalau mereka benar ahli iman, seharusnya mereka minta maaf. Seharusnya mereka bilang, salah saya di mana. Seharusnya mereka taubat. Seharusnya mereka cari salahnya di mana. Tapi sifat orang munafik tidak. Orang munafik, kalau dia munafik, tadi bilang munafik akidah, seperti ini, mereka tidak bilang, wahai Rasulullah kenapa, ya kita taubat sudah, kita berhenti, tidak kembali lagi. Enggak. Mereka masih kayak tidak terima hukuman Rasulullah SAW keluarin atau usir dari masjid. Jadi di dalam hidup kita bisa jadi seperti itu. Bisa faham, oh ini berarti fulan teman saya selama 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini karena dia minta sesuatu. Kapan? Kalau ada hal seperti ini dia sudah pergi selesai, ya nas'alullah salamah wal afiyah. Hati-hati. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli al-iman. Razaqana wa iyyakum al-yaqin wal ikhlas wal amal innahu akramul akramin. ووفقنا لما يحب ويرضى إنه أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.